Assalamualaikum, Bu Silvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Silvi hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Isti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Bu Silvi, saya dengar dari teman guru tadi, sepertinya Bu Silvi mencari saya, nggih. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya memang sedang mencari Bu Isti. Ada masalah yang ingin saya bicarakan ke Bu Isti. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa masalah yang ingin Bu Silvi ceritakan? Bu Silvi bisa sharing ke saya loh. Untuk kedepannya kira-kira kita ada waktu 15 menit ya Bu. Silahkan Bu Silvi untuk sharing permasalahannya kepada saya. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya itu ingin cerita dan sharing ya, setengah curhat. Saya Nggih, Bu. merasa resah dan bingung memikirkan permasalahan anak-anak di kelas. Sebagian besar murid yang saya ajar itu masih mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat sederhana dalam pelajaran bahasa Inggris. Karena mereka itu terbiasa untuk menggunakan Google Translate. Nggak bisa mandiri gitu loh, Bu. Oh, begitu. Ya, ya. Dengan permasalahan tersebut, Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu, yang bisa saya lakukan untuk membantu meringankan keresahan Bu Silvi? Dan kira-kira apa yang Bu Silvi harapkan dari hasil pekerjaan kita hari ini? Saya itu berharap mendapatkan ketenangan setelah menceritakan keluh kesah saya. Saya juga berharap mendapatkan solusi dari siapa tahu Bu Isti bisa membantu saya. Baik, kira-kira Bu, masih adakah yang ingin Bu Silvi dapatkan selain itu? Iya, ya kalau semoga dengan saya sharing ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Supaya anak-anak itu bisa menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, tapi tidak menggunakan Google Translate. Jadi tapi juga memanfaatkan kamus yang ada. Baik, Bu Sil. Semoga di akhir pembicaraan ini nanti Bu Silvi bisa mendapatkan ketenangan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi permasalahannya seperti apa ya Bu Silvi? Silahkan Bu Silvi ceritakan kepada saya. Jadi begini Bu, Bu Isti tahu sendiri kan, anak-anak sekarang itu bisa dengan mudah mengakses informasi dari internet. Kemudahan itu mereka manfaatkan juga dalam pembelajaran bahasa Inggris. Mereka itu terbiasa menggunakan bantuan Google Translate untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris secara instan. Sehingga mereka itu tidak tahu arti dari perkata yang mereka terjemahkan. Akibatnya, ketika mereka menemukan kalimat yang berbeda, mereka akan mengalami kesulitan untuk menerjemahkan tanpa menggunakan Google Translate. Gitu, Bu. Oh, begitu ya Bu Sil ya. Jadi, menurut Bu Silvi, penggunaan Google Translate itu berdampak kurang baik terhadap kemampuan belajar bahasa Inggris murid. Apakah begitu, Bu? Iya, menurut saya begitu. Ye. Lalu, menurut Bu Silvi, kira-kira ya Bu, apa yang menyebabkan murid-murid itu cenderung menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kalimat dalam bahasa Inggris, Bu? Kalau menurut saya, mereka itu terbiasa mencari jalan pintas untuk apa saja, termasuk dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Hal itu mereka lakukan karena mereka itu ingin tugas mereka itu cepat selesai tanpa ada usaha untuk belajar memahami kosakata-kosakata yang ada dalam bahasa Inggris menggunakan kamus. Sebenarnya mereka itu ketika belajar bahasa Inggris menggunakan kamus, mereka juga memahami bahasa Inggris secara perkata. Jadi kosakatanya bisa nambah. Sehingga mereka akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menyusun kalimat berbahasa Inggris gitu. Oh, baik Bu Silvi. Jadi begitu ceritanya. Lalu Bu Sil, bagaimana tanggapan Bu Silvi tentang perilaku murid-murid yang mencari kemudahan dengan cara memanfaatkan Google Translate dalam pelajaran bahasa Inggris, Bu? Ya, sebagai guru bahasa Inggris itu saya sangat merasa prihatin dengan kondisi tersebut. Saya ingin Ya, mereka itu bisa berubah begitu, Bu. ya, ya.
Saya memahami perasaan Bu Sylvie. Nah, sekarang Bu, jika murid-murid yang belajar menyusun kalimat berbahasa Inggris tanpa Google Translate itu idealnya 10, maka Bu, murid-murid yang sekarang menggunakan Google Translate tersebut kira-kira berada di level berapa ya Bu? Kalau dihitung-hitung dari levelnya, itu kira-kira mereka itu masih berada di level 5. Karena masih sebagian besar murid-murid itu menggunakan Google Translate sebagai cara cepat untuk menyusun sebuah kalimat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Gitu, Bu. Ya, baik, baik, baik. Lalu, kira-kira di level berapa yang ingin Bu Sylvie capai dari kemampuan murid-murid dalam menyusun kalimat berbahasa Inggris? Kalau saya sih inginnya yang sempurna nggih, tapi kayaknya agak susah kalau sempurna nggih. Ya paling tidak saya itu berusaha supaya adanya perubahan meskipun tidak signifikan. Jadi tetap paling tidak ada perubahan. Saya ingin mereka berada di level sekitar 7 atau 8 gitu, Bu. Karena tidak semua murid ya, walaupun ada yang menggunakan Google Translate, tapi tidak semua menggunakan cara instan melalui Google Translate. Tapi ada juga sedikit yang memang memahami. Gitu. Untuk memenuhi harapan Bu Sylvie, kira-kira upaya atau langkah apa yang akan Bu Sylvie lakukan dalam menumbuhkan kesadaran pada murid untuk menggunakan kamus dalam menyusun kalimat berbahasa Inggris? Mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah mengubah metode pembelajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran yang membuat murid agar aktif untuk membaca, mencari kata dari kamus. Saya juga akan meminta murid untuk membawa kamus setiap pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya juga akan meminta murid-murid itu untuk menerjemahkan kalimat-kalimat berbahasa Inggris dengan bantuan kamus. Jadi tidak menggunakan Google Translate lagi. Oke, baik Bu Sylvie. Lalu Bu Sylvie akan melakukan perubahan metode dalam pembelajaran bahasa Inggris. Lalu, apakah metode pembelajaran yang akan Bu Sylvie ubah itu ya Bu kira-kira? Ya, saya akan menerapkan metode pembelajaran diskusi. Saya akan mengajak mereka, sering mengajak mereka untuk diskusi. Saya akan memberikan teks-teks berbahasa Inggris kepada mereka, kemudian meminta mereka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kamus. Kemudian saya juga akan meminta mereka untuk menyusun beberapa kalimat dalam bahasa Inggris dengan bantuan kamus juga. Hal ini akan melatih dan meningkatkan penguasaan kosakata mereka dalam bahasa Inggris karena hal itu menjadi dasar dalam penyusunan kalimat berbahasa Inggris. Gitu, Bu. Oke, baik Bu. Jadi Bu Sylvie ini akan menggunakan metode pembelajaran diskusi ya Bu ya, untuk membiasakan murid belajar menyusun kalimat dalam berbahasa Inggris dengan menggunakan bantuan kamus. Nah, lalu kira-kira apa saja yang harus Bu Sylvie persiapkan untuk terlaksananya rencana Bu Sylvie tersebut? Ya, mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah memberikan informasi kepada murid-murid untuk selalu membawa kamus dalam setiap mata pelajaran. Kemudian saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang menarik dengan gambar-gambar juga yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Gitu. Ibu sudah menemukan solusi dari masalah yang Bu hadapi, nggih? Setelah perbincangan kita hari ini, apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Nah, besok ketika saya mengajar di kelas, saya akan langsung menginformasikan hal ini kepada murid-murid untuk selalu membawa kamus pada setiap pembelajaran bahasa Inggris. Saya juga akan memberikan informasi kepada wali murid tentang permasalahan ini sehingga mereka bisa mengingatkan putra-putrinya untuk selalu membawa kamus setiap pembelajaran bahasa Inggris. Oke, rencana Ibu sangat bagus sekali, Bu. Lalu siapa saja Bu Sil yang akan Ibu libatkan dalam rencana kerja besok itu, Bu? Ya, yang akan saya libatkan mungkin kelihatannya ya besok wali kelas dan wali murid dari murid itu sendiri.
Nggih. gitu. Baik baik, nggih. Bu Silvi, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah saya merasa ada sedikit gambaran bagaimana cara saya menyelesaikan masalah uh, tentang bagaimana membiasakan murid menyusun kalimat berbahasa Inggris tidak hanya menggunakan Google Translate tapi juga menggunakan kamus supaya mereka itu memahami arti perkata dari kalimat yang mereka susun sehingga memudahkan mereka untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris gitu Bu. Ibu utarakan tersebut. Dan tentu saja sudah menemukan solusinya. Nah, nggak terasa gitu kita cakap-cakapnya sudah di penghujung acara ini. Ya Bu. Nah, sekarang ini saya mau tanya Bu Sil, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan percakapan dan sharing hari ini, Bu? Alhamdulillah saya merasa lega terus apa ya merasa beban saya itu berkurang gitu loh plong gitu loh Bu karena cewek itu biasanya butuh curhat ya Bu ya setelah Nggih, cerita nggih. jadi merasa plong begitu Bu. Nggih, nggih, baik, baik. Alhamdulillah kalau Ibu memang merasa demikian. Nggih, Bu Sil, terima kasih nggih sudah berbagi pengalaman bersama saya hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan berhasil. Nggih. Baik ya Amin. Bu, sepertinya kita cukupkan sampai di sini dulu percakapan kita. Lain kali bisa kita sambung lagi nggih. Baik Bu, terima kasih banyak waktunya Bu ya. Nggih, sama-sama Bu Cici. Akhirnya nggih, wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.